berbakti memuji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, senang rasanya selama seminggu ini kita akan bertemu kembali pada hari ini. Nah, adik-adik di rumah, mari siapkan hatimu. Kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Mari ajak mama dan papa, kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita naikkan pujian memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita naikkan pujian Bapa Engkau baik. Mari kita naikkan syukur kita. Kita mau sembah Tuhan Allah kita, Bapa yang sungguh baik bagi kita. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, harinya Tuhan. Kami rindu Tuhan hadir di tengah ibadah kami pada kesempatan pagi ini. Terima kasih Tuhan,
kumpulkan setiap teman-teman yang masih hari ini, mereka yang akan bersama-sama bergabung di dalam ibadah. Tuhan sertai dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kami siap untuk kami memuji Tuhan. Kami siap untuk kami juga mendengarkan Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur membuka ibadah sekolah minggu dari awal hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi, shalom adik-adik di rumah. Apa kabar hari ini? Kamu percaya semuanya bersuka cita memuji Tuhan? Nah, mari siapkan hatimu dan juga bersama kakak dan adik, bahkan mama dan papa, yuk kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian bersama ya, skala minggu paling Yahud. Mari kita bersuka cita bersama Tuhan. Tangannya dipinggang ya. Kita mau menari buat Tuhan. Skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud, Yahud anak-anaknya imut-imut. Pujiannya irang-irang firman Tuhan. Oke, punya skala minggu paling Yahud. Mari kita terus memuji Tuhan. Skala minggu paling Yahud. Skala minggu paling Yahud, Yahud anak-anaknya imut-imut. Pujiannya irang-irang firman Tuhan. Oke, punya skala minggu paling Yahud. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kaki sentak-sentak, tangan dilompat-lompat, minggu digoyang-goyang, putar badan. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab amin, amin. Kalau kau suka hati, kalau kau suka hati, jawab hore. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, jawab hore, hore. Wah, keren. Adik-adik di rumah luar biasa hebat memuji nama Tuhan. Masih lagi, kita tetap bangkit berdiri. Kita mau terus memuji Tuhan Allah kita. Kita akan memperingati hari di mana Tuhan mengorbankan mati buat kamu dan kakak di dalam Jumat Agung dan menyambut perayaan Paskah. Yuk kita naikkan pujian bersukacita bersama-sama, sukacita di hatiku. Terus memuji Tuhan ya. Sukacita di hatiku. Tangannya dipindah. Mari kita menari buat Tuhan. Sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Sukacita, sukacita di hatiku, sukacita di hatiku. Tuhan Yesus mengasihiku, Dia rela mati ganti dosaku. Dia rela mati
lupa mengingat kembali tentang kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Kiranya Tuhan dipermuliakan lewat pujian sukacita kita di dalam skala minggu. Adik-adik yang ada di rumah, tiba saatnya kita siapkan hati yuk untuk kita dengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kamu dan kakak, mama papa di rumah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan firman Tuhan. Pujian firman Tuhan ku dengar. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk kami mendengarkan firman-Mu. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengar akan firman Tuhan. Roh Kudus-Mu tolong kami agar kami bisa dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bisa mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dan juga kami dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang sudah siap ya untuk mendengar cerita firman Tuhan? Disiapkan Alkitabnya, duduk yang manis, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Christine punya 2 pohon nih. Coba lihat gambarnya ya. Pohon yang satunya, bagaimana gambarnya? Wah, pohon yang ke-1 ini ternyata buahnya sangat lebat ya adik-adik ya. Kemudian daunnya segar-segar, tidak layu. Wah, tumbuh dengan bagus sekali ya. Pohon yang satu punya Kak Christine ini. Coba kita lihat lagi ya. Pohon yang satu lagi. Bagaimana ya pohon yang satu lagi? Ih, adik-adik lihat, pohon yang satu ini daunnya kering ya, layu, seperti hampir mati. Wah, Kak Christine punya 2 pohon ya. Yang satu pohonnya sangat subur sekali daunnya. Kemudian yang kedua daunnya layu, kering ya. Hampir mati pohon ini. Nah, apa ya hubungannya dengan cerita firman Tuhan yang akan Kak Christine bawakan pada hari ini?
Nanti kita lihat ya perbedaan apa yang ada dalam pohon ini. Yuk, sebelumnya kita mau baca dulu kebenaran firman Tuhan. Yuk, di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya ke-1 sampai yang ke-6. Judul perikopnya, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang fasik itu orang berdosa ya. Orang yang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Christine akan bacakan untuk adik-adik semua ya. Mazmur pasalnya yang ke-1, ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini, dari judul perikopnya kita sudah tahu bagaimana dengan jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar ini adalah orang yang suka mendengarkan, yang suka membaca firman Tuhan ya. Hidupnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam Alkitab. Sedangkan orang fasik adalah orang yang berdosa. Nah, dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dari Mazmur pasalnya yang pertama, adik-adik dikasih tahu nih bagaimana hidup orang benar. Nah, hidup orang benar tadi seperti apa ya? Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ya, pohonnya akan berbuah dengan lebat, bertumbuh subur, daunnya lebat, ya, sangat hijau, sangat subur sekali. Nah, begitu juga dengan orang yang benar ya, anak-anak Tuhan yang taat akan perintah Tuhan dikatakan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan yang suka nih merenungkan firman Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu yang ada di dalam firman Tuhan. Orang benar itu seperti pohon yang subur ya adik-adik, yang ditanam di tepi aliran air. Nah, dia akan subur, berbuah dengan lebat, daunnya juga akan lebat, semua yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, itu adalah perumpamaan untuk orang yang benar ya, anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang suka dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang suka melakukan firman Tuhan. Dia seperti pohon yang subur. Nah, adik-adik juga ketika adik-adik menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, taat akan firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, adik-adik adalah dikatakan orang-orang yang benar, anak-anak Tuhan yang taat. Dikatakan di sini bahwa semua yang diperbuatnya akan berhasil. Artinya bahwa Tuhan itu akan memberkati dalam kehidupan kita, ya. Tuhan akan menolong kita, ya, seperti pohon. Ketika pohon itu bertumbuh dengan subur, berbuah dengan lebat, nah pasti apa saja orang yang melihatnya pasti akan senang, ya. Apalagi Tuhan yang akan melihat adik-adik. Jika adik-adik taat akan perintah Tuhan, ya, pasti senang. Orang akan senang melihat pohon yang berbuah lebat,
daunnya banyak, pohonnya subur, pasti akan senang. Tuhan juga akan senang melihat adik-adik yang seperti itu ya. Adik-adik yang taat akan kebenaran firman Tuhan pasti akan selalu diberkati oleh firman Tuhan. Ketika kita jadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, yang dikatakan tadi seperti pohon yang subur, ketika adik-adik ada yang usilin, ya, ada temennya yang berbuat jahat, kamu gak balas, ya. Ketika adik-adik sakit, ya, adik-adik tidak mengeluh tapi selalu berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Nah, itu adalah anak-anak Tuhan. Ketika adik-adik merasa tidak bisa, ya, aduh ini pelajarannya susah sekali, adik-adik tidak menyerah tapi terus belajar dan berusaha. Nah, dikatakan seperti itu orang yang benar, orang yang selalu hidup menurut kebenaran firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, dia bertumbuh dengan kuat walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan, ya, tapi adik-adik tidak menyerah, ya, walaupun ada persoalan, walaupun ada masalah, adik-adik selalu datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan selalu ingat kebenaran firman Tuhan, ya. Dan di saat itu juga dikatakan bahwa apa saja yang diperbuatnya berhasil. Artinya bahwa Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita dan Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Nah, tapi berbeda adik-adik, dikatakan dengan orang yang fasik, ya, orang yang tidak benar, orang yang berdosa, ya. Kalau orang berdosa, dia tidak taat nih akan kebenaran firman Tuhan. Dia tidak suka merenungkan firman Tuhan, tidak suka baca firman Tuhan, hidupnya asal-asalan, gak mau nurut sama Tuhan. Apakah diberkati sama Tuhan? Oh, tentu tidak, ya. Tentu tidak, seperti pohon yang tadi, pohon yang kering, pohon yang layu daunnya, tidak berbuah. Memang sih benar tumbuh pohonnya, tapi orang yang melihatnya, wah, pohon ini sudah hampir mati, sudah nggak bagus lagi pohonnya, sudah kering. Nah, jadi adik-adik mau seperti apa? Pohon yang berbuah lebat dan subur, ya, ataukah pohon yang sudah kering, layu, hampir mati, ya, yang tidak mau dengar-dengaran taat akan firman Tuhan, ya? Adik mau seperti yang mana? Yang mau diberkati Tuhan, ya, dengan pohon seperti pohon yang subur, ataukah seperti pohon yang sudah layu hampir mati, yang tidak suka dengan kebenaran firman Tuhan, yang hidup seenaknya sendiri, ya, gak mau taat akan firman Tuhan, yang sukanya marah-marah, ya kan, yang sukanya apalagi berbohong, tidak jujur, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dari firman Tuhan ini adik-adik kita belajar bahwa kita harus menjadi anak-anak yang taat akan perintah Tuhan, ya, suka dengar-dengaran, ya, merenungkan firman Tuhan, ya, membaca kebenaran firman Tuhan. Karena dalam firman Tuhan ini kita tahu apa yang harus kita berbuat sebagai anak-anak Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang berdosa. Ya, dari situlah nanti kita akan bertumbuh, ya, di dalam Tuhan, bertumbuh subur di dalam Tuhan, berbuah yang lebat di dalam Tuhan, dan hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik mau ya semakin diberkati oleh Tuhan seperti pohon yang subur tadi. Ingat, selalu baca kebenaran firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Amin untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami jadi anak-anak yang suka membaca kebenaran firman Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan, agar hidup kami boleh bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan, dan Tuhan semakin memberkati kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap setia membaca kebenaran firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita menjadi pelaku firman Tuhan ya. Adik-adik dikasih oleh Tuhan, Tuhan senang ketika kita taat pada firman-Nya. Nah, sekarang kita siap untuk memberikan persembahan ya buat Tuhan. Siapkan persembahanmu, beri yang terbaik buat Tuhan. Kita naikkan pujian bersama, berilah yang baik. Namun sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kami akan memberi persembahan bagi Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik kita memberikan persembahan ya. Kepada Tuhan kamu bisa memberikan persembahan melalui QRIS berikut ini. Atau meminta tolong mama dan papa untuk bisa mentransfer ke nomor rekening gereja. Dan kamu juga bisa memberikan secara langsung dalam ibadah onsite skala minggu KA di Pluit. Mari kita naikkan pujian persembahan kita kepada Tuhan. Berilah yang baik. Kiranya Tuhan memberkati. Saat ini kita masuk dalam pengumuman. Sampai jumpa untuk ibadah minggu depan. Dan tiba saatnya kita akan sama-sama menutup ibadah KA Gubdi Pluit. Yuk mari kita bangkit berdiri. Kita minta perkenanan berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita naikkan pujian bersama. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memimpin ibadah kami pada kesempatan hari ini. Terima kasih Yesus untuk kebaikan.
dimanapun berada. Tuhan menyertai dimanapun adik-adik saat ini, dan Tuhan juga memberkati di dalam setiap studi, demikian juga di dalam setiap kehidupan adik-adik menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah KA kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini. Kami juga berdoa buat bangsa Indonesia, Tuhan memberkati bangsa kami. Ampuni, pulihkan, dan selamatkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami menaikkan syukur dan perjumpakan kami kembali pada minggu depan di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur menutup ibadah sekolah minggu KA Gubri Pluit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya! Haleluya! Mari sama-sama adik-adik yang diberkati berkata amin. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati.